Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada ibu yang telah menyempatkan waktunya pagi hari ini dalam kegiatan penyuluhan mengenai aplikasi Inarix yang dibawakan oleh BNPB atau Badan Nasional Bencana Alam. Baik, di sini saya share screen mengenai apa itu aplikasi Inarix. Baik. Nah, di sini ada penjelasannya apa itu aplikasi Inarix. Nah, jadi aplikasi Inarix itu adalah kajian risiko bencana yang menampilkan informasi ancaman bencana, kerentanan populasi, kerugian fisik, ekonomi, dan lingkungan, kapasitas, dan risiko bencana. Inarix juga dapat menampilkan pantauan indeks risiko bencana. Nah, dilanjut, apa itu manfaat Inarix? Nah, di sini ada dua. Yang pertama ada bagi pengambilan keputusan. Di sini yang dimaksud yaitu pengambilan keputusan pada saat bencana alam itu terjadi atau sebelum bencana alam itu terjadi. Yang pertama membantu diseminasi. Diseminasi itu misalnya di sini itu ada daerah rawan longsor. Nah, kita bisa mengirimkan foto daerah rawan longsor itu di aplikasi tersebut. Nanti hasil kajian risiko bencana tersebut akan dikirim kepada pemerintah pusat, Pemda, dan pengambilan keputusan lainnya sebagai dasar perencanaan program pengurangan risiko bencana. Nah, yang kedua membantu pengambilan keputusan dalam menyusun strategi kebijakan dan kegiatan untuk mengurangi risiko bencana di tingkat nasional hingga daerah. Nah, yang ketiga membantu pemerintah dalam melakukan pemantauan terhadap capaian penurunan indeks risiko bencana di Indonesia. Dan yang terakhir menyediakan data spesial untuk kepentingan analisis lainnya seperti sistem peringatan dini, multi bahaya, dan revisi tata ruang. Nah, itu ada juga di sini manfaatnya bagi masyarakat. Yang pertama, sarana edukasi masyarakat untuk memahami tingkat risiko bencana di tempat mereka berada. Nah, yang kedua, sarana edukasi mitigasi. Mitigasi itu yaitu jadi pengurangan kerusakan fisik atau pembangunan dan meningkatkan pengetahuan tentang bencana alam tersebut gitu. Nah, mitigasi ini bencana untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Dan yang terakhir, sarana berbagi data spesial melalui e-service sehingga masyarakat dapat melakukan berbagai analisis lanjutan. Nah, langsung aja kita ke aplikasinya ya. Kita masuk ke aplikasinya. Sebelum kita masuk, kita login dulu ya melalui akun Google. Ini sudah masuk akun Google. Nah, di sini ini adalah daerah tempat kita berada di Gria Citayam Asri. Ini sudah saya share log. Jika belum share log, ibu-ibu bisa langsung ketik di bagian ini. Nanti di sini langsung menunjukkan keberadaan kita berada. Gimana kita cara melihat apa ada bahaya, apa ada potensi bahaya di sekitar Anda, bisa kita lihat di notifikasi. Kita notifikasi, bukan notifikasi, di yang garis merah. Oh, jaringannya agak informasi bahaya bencana yang ada di sekitarmu atau di Gria Citayam Asri. Nah, muncul kan di sini risiko gempa bumi. Kelas bahayanya sedang kita lihat. Nah, di sini ada edukasi. Misalnya sebelum terjadi gempa bumi dan pada saat gempa bumi terjadi, di mana kita mengevakuasi diri. Nah, di sini ada sebelum terjadi. Kita baca sebelum terjadi itu pastikan rumah
atau sekolah, kantor Anda menerapkan ketentuan bangunan tahan gempa. Nah, yang kedua, perabotan lemari, kabinet dan lain-lain diatur menempel pada dinding, dipaku dan diikat untuk menghindari jatuh, roboh, bergeser pada saat terjadi gempa. Nah, yang ketiga tuh memperhatikan letak pintu, lift serta tangga darurat. Nah, di sini sudah dijelasin ya, semua ibu bisa lihat. Di sini sebelum terjadi gempa kita bisa mempersiapkan. Di sini ada saat terjadi gempa. Jika Anda berada dalam rumah sederhana tahan gempa, lindungi kepala dan badan Anda dari runtuhan bangunan. Yang kedua, cari tempat yang paling aman. Cari tempat yang paling aman dari runtuhan akibat goncangan gempa, seperti di bawah meja, di sudut ruangan yang kuat. Ini sudah dijelaskan ya oleh Ibu. Nah, di sini juga ada menu-menu notifikasi. Notifikasi ini isinya berita bencana alam yang terjadi pada hari ini, kemarin, seminggu sebelum hari ini. Jadi di sini sudah ada berita. Jadi kalian hari ini ada gempa, nanti di sini akan muncul gempanya di mana, berapa kekuatannya, jamnya. Jadi di sini lengkap. Misalnya contohnya kita lihat di hari ini ya. Hari ini ada gempa di Lombok Barat, NTB. Nah, di sini. Kita bisa lihat. Nah, kita lanjut ke fitur. Fitur ini ada banyak fitur ya. Nah, yang pertama adalah laporkan kegiatan. Laporan kegiatan ini misalnya di sini itu ada apa ya, ada gempa dadakan. Nah, kita bisa gempa dadakan ini mengakibatkan banyak korban jiwa. Nah, kita bisa melaporkan melalui situs ini. Jadi nanti korban-korban atau bangunan-bangunan bisa kita foto, kita upload ke aplikasi tersebut. Nanti dari pusatnya akan mengirimkan bantuan dari BNPB sekitar tempat daerah kita langsung menuju ke tempat kejadian tersebut. Kita lanjut ke fitur survei Acep Base. Nah, ini tuh fungsinya itu misalnya kita tinggal di sini ada pilihannya, ada penilaian satu lantai. Ibu-ibu ini rumahnya ini ada beberapa lantai, ada berapa lantai? Misalnya ada satu lantai, kita bisa ketik penilaian satu lantai rumah kita. Nah, di sini akan muncul data misalnya jenis formulir, berarti rumah bukan sederhana satu lantai seperti rumah kita. Nah, bangunan ibu ini dibuatnya pada tahun berapa? Misalnya taruh 2003 ya. Rumah ini dibangun 2003, RT-nya kita isi, kode posnya, nah kita ambil foto rumah kita. Nah, setelah ambil foto, kita foto foto bangunan. Nah, nanti dilanjut. Nah, di sini ada pertanyaan-pertanyaan mengenai rumah ibu-ibu sekalian. Misalnya, apakah rumah Anda menggunakan gambar rencana sesuai standar gambar IMB? Misalnya tidak tahu, bisa tidak tahu. Misalnya iya dan tidak. Kita lanjut. Di sini ada apakah lahan rumah Anda berada pada kemiringan rata-rata kurang dari 20%. Nah, misalnya tidak tahu, misalnya iya, kayaknya tidak ya, ibu tidak ini, tidak 20% kemiringannya. Enggak ini belum. Apa ya? Kita lanjut. Nah, apakah tanah di bawah fondasi rumah Anda sudah padat atau sudah dipadatkan terlebih dahulu? Iya ya. Iya. Apakah bentuk denah rumah Anda simetris? Iya. Apakah denah rumah Anda terdapat
terdapat tonjolan kurang dari 3. Kita lanjut. Nah, misalnya kita isi semuanya. Nah, ketika kita sudah isi, nanti di sini ada keterangan. Nah, ada keterangan tingkat kerentanan pada saat gempa bumi sangat rentan. Misalnya ibu-ibu mengisinya sesuai data ya. Kan kalau ini kan cuma contoh aja ya, gitu. Nah, sangat rentan di sini dijelaskan. Kembali kita lanjut ke video edukasi. Nah, di sini ada beberapa video edukasi. Ada banjir, tsunami, gempa, gunung meletus, dan lain-lain. Tsunami, banjir. Nah, di sini ada mitigasi atau mengurangi dampak kerusakan fisik atau bangunan dan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang bencana alam yang akan datang. Nah, di sini ada lingkungan. Lingkungan itu berisi lingkungan kita untuk generasi yang akan datang. Apakah ada pemanasan global? Di sini ada berita-beritanya. Ada kerusakan lingkungan seperti penggundulan lahan. Lanjut ke inovasi. Nah, di sini ada banyak inovasi yang berita seluruh Indonesia maupun luar negeri. Misalnya inovasinya itu sekelompok mahasiswa Malang, Jawa Timur berhasil membuat robot SAR. Robot ini mampu melakukan evakuasi korban bencana alam. Jadi banyak inovasi untuk mengurangi bencana alam tersebut. Jadi kita lanjut ke survei ketahanan. Oke, tentang survei ini kita bisa upload seperti tadi kondisi lingkungan kita. Misalnya di lingkungan kita ini misalnya ada tanggulnya risiko jebol. Nah, kita bisa mengupload laporan melalui di sini. Nanti dari pusat BNPB atau sekitar langsung menuju lokasi untuk pemantauan tanggul jebol tersebut. Nah, di sini ada survei kesiapsiagaan. Nah, di sini di sini ada nomor kepolisian darurat ya. Ada kepolisian, itu bisa ada keadaan darurat bisa menelpon di aplikasi tersebut. Sudah ada kepolisian, ada kebakaran, bisa, dan ambulans. Nah, di sini juga ada mitigasi. Ada fitur mitigasi yang isinya tsunami, banjir bandang, gempa bumi, letusan gunung api, dan tanah longsor. Di sini berisi edukasi ya, edukasi tentang mengurangi kerusakan fisik dan pemahaman warga-warga sekitar tentang bencana alam. Oke, kita ambil satu deh, tsunami. Nah, sebelum tsunami kita pastikan akses keluar rumah Anda menjadi kemudahan saat darurat. Perbanyak nanam pohon di sekitar pantai. Misal kita ada di sekitar pantai. Kita lanjut. Oh ya, di sini juga ada video edukasi. Video edukasi ini yang tadi ya. Tsunami, banjir. Itu saja sih mungkin dari aplikasi tersebut. Ada yang mau tanyakan Ibu? Jadi ini mah sebenarnya pengenalan aplikasi. Iya. Aplikasi yang namanya apa tadi? Inaris ya. Jadi nanti kita download Inarisnya.
Iya, jadi misalnya ibu-ibu kan tinggal berbagai macam daerah ya. Nah, ibu bisa mendownload aplikasi ini untuk melihat apakah di sekitar rumah ibu-ibu sekalian ada bencana atau tidak. Ya, ada potensi bencana atau tidak, dan bagaimana cara mengevakuasi diri, ya, mengevakuasi diri pada saat Ini mah lebih manfaat ke daerah-daerah yang itu ya, bawah ya, nggak usah yang rawan tsunami, kayak Tanjung Lesung ya, tsunami. Hmm. Oh, di daerah sini juga ada potensi gempa ya? Potensi gempa ada mana itu? Susukan. Di info bahaya. Susukan juga. Ada. Ada. Ada nih gempa bumi. Kemarin yang di Garut kan terasa juga malam. Iya kan banyak ada Terasa gempa. jam 12 itu. Iya, jam 12. Terasa 2 kali kalau goyang-goyang. Lagi di itu di bawah kan. Saya pikir ada yang goyang-goyangin. Ternyata gempa di Garut. Tapi di sini aplikasinya cuma aja sih, cuma apa? Edukasinya sebelum dan saat. Jadi nggak ada Pas Pas kejadian. kejadian nggak bencana. ada, jadi cuma sebelum Ini dan cara saat. sebelum mengatasi bencana kan. Nah, Iya. jadi mengurangi doang sih ya, Mengurangi. mengurangi. Gimana caranya kita kerja ada bencana? Iya, dan pada saat bencana itu terjadi gimana kita caranya? Kalau di daerah-daerah yang rawan bencana kebakaran kan ini muncul juga di situ. Betul. Kebakaran. Nah, Itu daerah rumah yang padat, rumah padat ya, berhakiman padat ya. Nah, penjaringan di situ kebakaran. Soalnya padat penduduk ada Penjaringan Itu rumahnya juga kan BMPTP sama dan nggak permanen nggak ya. permanen. Biasanya biasa ya ya. biasanya sih Iya. Tapi ini kayaknya kebanyakan orang belum tahu deh aplikasi ini. baru ini. baru. baru diperkenalkan. Sepertinya baru tuh. Tapi kayaknya udah lama ini sih Bu. Barunya yang baru tahu. Iya, Iya, betul. Yang baru tahu. Oh iya. Jadi kalau kita udah download ini, kita bisa kira-kira di daerah kita ada apa gitu. Ya, ada bencana apa aja yang Nah, akan kita bisa terjadi. ngelaporin melalui dari aplikasi ini. Iya, kita bisa. Kita di foto, kirimin foto. Iya, ini foto betul. Nanti pas ada orang dari ini kan datang ya kan ini ya. Tahu, Itu ya memantau Iya, ya. mantau bener, langsung mantau dia. Iya. Ya udah paham. Paham bencana. Baik, kita tutup acara kunjungan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk waktunya ibu-ibu sekian sudah pada hadir pada pagi ini. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini bermanfaat untuk kedepannya. Iya. Itu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.